Bocah ini tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke danau. Dia pingsan, dengan cepat tenggelam ke dasar danau. Tapi petugas patroli kolam tidak melihatnya. Di danau, seekor paus ganas perlahan mendekati bocah itu. Tapi anehnya, dia begitu lembut untuk menyelamatkan bocah itu. Dia menggunakan tubuhnya yang besar untuk perlahan-lahan membawa bocah itu ke tepi, meletakkannya di tepi kolam. Bocah itu memuntahkan semua air di perutnya dan bangun setelah itu. Dia melihat paus pembunuh yang menyelamatkannya. "Kamu menyelamatkanku." Sejak itu mereka menjadi teman baik. Setiap malam, paus pembunuh menoleh untuk melihat ke laut. Dan terus-menerus mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Itulah suara kerinduan akan kebebasan. Memahami semua ini, bocah itu bersumpah dia pasti akan menyelamatkannya untuk keluar. Pada awalnya, paus pembunuh hidup sangat bahagia bersama keluarga mereka. Berenang bebas di lautan luas. Tetapi manusia dengan kejam yang menggunakan jaring untuk memaksanya menjauh dari orang tuanya. Pada saat yang sama, anak laki-laki ini pada waktu itu harus mengambil sisa makanan orang lain. Bocah bernama Jesse ini ditinggalkan oleh orang tuanya sejak kecil. Ia hanya bisa menjalani kehidupan sehari-hari di jalanan. Bocah itu selalu berharap keluarganya dapat kembali untuk menemukannya. Jadi untuk Jesse, dia pikir lebih baik hidup dengan mencuri daripada membiarkan orang lain mengadopsinya. Suatu hari, dia dikejar oleh polisi, sehingga dia dengan cepat berlari ke sebuah ruangan aneh. Dia dengan main-main menyemprotkan cat ke seluruh ruangan. Tiba-tiba seekor ikan besar tiba-tiba muncul di hadapannya, mengagetkannya. Ini adalah pertemuan pertama antara keduanya. Tapi pemberhentian singkat ini membuatnya kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Polisi memaksanya ke tanah dan membawanya pergi. Pria kulit hitam ini sudah terbiasa dengan Jesse seperti ini, jadi dia tidak ingin dia tetap seperti ini selamanya. Dia meminta Jesse untuk pergi ke kolam itu. Dia menyuruhnya untuk membersihkan danau sebagai tanda pertobatan. Dia mengatakan bahwa Jesse akan diadopsi. Itu adalah keluarga yang baik dan jujur. "Kamu berpikir bahwa kamu masih muda, akan ada banyak peluang di masa depan, benarkah? Tetapi peluang tidak akan menunggumu, hanya beberapa anak aja." Tapi Jesse masih belum menyerah untuk menemukan orang tuanya. Bocah itu bertanya kepada polisi apakah dia punya kabar tentang ibunya. Tapi pria kulit hitam ini menanyakan Jesse sebuah pertanyaan yang Jesse tidak berani hadapi. "Saya hanya ingin tahu apakah dia masih hidup dengan baik atau tidak. Belum mendengar kabar dari ibumu selama 6 tahun, Jesse." Pagi-pagi keesokan harinya bocah itu pergi ke sana, membersihkan dinding. Paus di depannya menarik perhatian Jesse. Pelatih Rae datang untuk menanyakan kondisi anak itu. Tapi saat ini, Jesse hanyalah anak bodoh yang tidak mengerti banyak hal. Bocah itu menggunakan sikap nakalnya untuk menyembunyikan kelemahannya. Anak laki-laki itu selalu memainkan harmonika yang diberikan ibunya kepadanya. Sendirian dengan harmonika. Adapun perawatan dan cinta ayah angkatnya, dia tidak peduli sama sekali. Hari itu, Jesse masih terus membersihkan kolam. Tiba-tiba dia mengambil harmonikanya dan memainkannya untuk seekor paus pembunuh. Paus pembunuh sangat tertarik dengan suara ini. Dia sangat senang bermain air di kolam. Jesse semakin tertarik dengan paus pembunuh ini. Dia bahkan membantu Rae menyiapkan makanan paus pembunuh. Di malam hari, bocah itu diam-diam melompat dari kamar keluar. Jesse lagi duduk di tepi kolam memainkan harmonika. Tiba-tiba, seseorang menyalakan lampu. Jesse dengan cepat bangkit dan melarikan diri dan secara tidak sengaja terpeleset. Itu sebabnya dia jatuh ke kolam di awal video. Pelatih Glenn terkejut bahwa paus pembunuh tidak memakan bocah itu. Pada dasarnya, dia tidak menyukai manusia. Lalu dia membawa Jesse pulang. Dia kemudian mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia berharap Jesse bisa pergi ke Institut Oseanografi setiap hari untuk merawat ikan paus. Mereka dapat membayarnya sedikit gaji. Melihat akhirnya ada sesuatu yang membuat Jesse senang. Ayah angkatnya pun langsung menyetujui permintaan tersebut.
Jesse sangat senang. Anak ini sangat bersemangat setiap hari, bersepeda ke taman laut. Tapi kondisi paus pembunuh saat ini tidak terlalu baik. Manajer taman memberitahu Ray, "Singkirkan paus bodoh ini. Mereka membelinya agar dia bisa tampil demi uang. Bukan untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi sekarang dia tidak berguna." Ray bilang mereka butuh kolam yang lebih besar. Tetapi manajer tidak peduli tentang ini. Melihat si paus yang terjebak di jaring dan mengeluarkan tangisan yang memilukan, Jesse tidak tahan dan berlari untuk melepaskan salah satu ujung tali jaring ikan. Manajer melaporkan situasi ini kepada bos. Tapi dia sepertinya tidak terlalu peduli tentang itu. Dia akan membelikannya asuransi baru. Dia mengatakan bahwa paus yang mati lebih berharga daripada yang hidup. Jesse tidak tahu semua ini. Dia terus merawat paus pembunuh. Paus pembunuh juga menyukainya. Anak laki-laki itu memberinya makan ikan. Dia bahkan tidak menolak belayan Jesse. Dia belajar dari tindakan Jesse, dan berenang di danau dengan tangan kecilnya. Glenn mulai mengajari Jesse lebih banyak tentang cerita laut. Ini juga bikin mood Jesse kembali damai. Sesampai di rumah, bocah ini juga sudah siap curhat dan berbicara dengan ibu angkatnya. Sejak itu Jesse bersama paus pembunuh setiap hari. Paus pembunuh juga menirukan gerakan tangan Jesse. Keduanya melakukan segala macam gerakan di kolam. Sampai malam hari paus selalu mengarahkan dirinya ke penghalang. Di luar sana ada lautan luas, dia lagi mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Jesse mengerti perasaannya. Karena dia juga seorang anak yang kehilangan ibunya. Sayangnya, hal-hal hanya bisa seperti itu. Jika keadaan terus begitu suram, itu akan menjadi lebih buruk. Ray meminta bos untuk datang ke sini untuk mengamati perubahan paus di bawah pelatihan Jesse. Dia berenang dengan gembira di bawah komando Jesse. Dia bisa dengan senang hati melompat beberapa kali lagi. Akhirnya paus pembunuh itu mampu meluncur ke tepi kolam dengan pose yang sempurna. Lalu ia pun berpose menggoda. Bos menyadari potensi bisnis darinya. Dia memutuskan untuk mengatur pertunjukan besar untuk paus pembunuh. Karena dia berpikir bahwa dia pasti akan menghasilkan banyak uang darinya. Inilah yang dia minati. Willy Show. Kami pasti akan menghasilkan banyak uang. Itulah yang kita butuhkan. Memang, kali ini taman laut ramai dikunjungi orang. Semua orang datang ke sini karena mereka ingin melihat pertunjukan paus pembunuh. Si bos tersenyum seperti bunga. Sekelompok anak-anak yang mengawasinya melalui akuarium. Mereka membenturkan kaca dengan sembarangan untuk merangsang paus pembunuh. Tapi ini membuatnya sangat takut. Pertunjukan akan segera dimulai. Mereka melepaskan paus pembunuh dari kandang. Namun kelompok anak-anak di bawah terus menggedor-gedor dinding kaca. Diiringi banyak teriakan yang tak henti-hentinya. Hal ini membuat paus pembunuh tidak lagi ingin tampil. Bahkan ketika Jesse mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Dia hanya diam di air, lalu mengeluarkan tangisan menyedihkan. Anak kecil yang malang ini ketakutan setengah mati. Di sisi ini, orang-orang di tribun juga tidak sabar. Ekspresi wajah bos semakin buruk. Di tribun orang-orang perlahan berteriak. Di bawah kolam, anak-anak menggedor dinding kaca semakin kuat. Raungan di atas tribun membuat Jesse semakin gugup dan stres. Paus pembunuh marah, mempercepat dan menabrak dinding kaca. Anak-anak ketakutan dan berlarian. Manajer berlari ke dalam. Pukulan barusan mematahkan sekrup. Sehingga air di tangki terus keluar. Ekspresi wajah manajer juga menjadi suram. Semuanya terjadi yang membuat Jesse kembali kurang percaya diri dan meragukan dirinya sendiri. Bocah itu membenci tempat ini. Dia memikirkan cara untuk menemukan ibunya. Di malam hari, dia pergi ke kolam untuk mengucapkan selamat tinggal kepada paus pembunuh. Paus itu juga mengerti bahwa bocah itu ingin pergi. Paus itu terus menggelengkan kepalanya, mencoba menahan Jesse. Tapi Jesse bertekad, dia tidak akan berubah pikiran. Kemudian bocah itu mengenakan ranselnya, berbalik, dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, suara ikan paus datang dari luar. Paus kecil itu berenang menuju pagar, lalu mengeluarkan suara sebagai tanggapan atas panggilan dari luar.
Jesse menaiki tangga teratas untuk melihat. Pemandangan di depannya membuatnya langsung mengerti tindakan paus pembunuh kecil itu. Di kejauhan, itu adalah keluarganya. Tiba-tiba, cahaya terang melintas di kolam. Jesse diam-diam berlari ke sana untuk melihat. Itu adalah manajer yang sedang menghancurkan akuarium. Mereka melepas semua sekrup. Air dengan cepat mengalir keluar melalui lubang. Jesse buru-buru memanggil pelatih Glenn. Dalam sekejap mata, air meluap sampai ke lutut. Glenn mengatakan mereka pasti ingin mendapatkan pembayaran asuransi. Jika paus pembunuh mati, mereka akan mendapatkan $1 juta. Melihat paus pembunuh yang malang di kolam, Jesse tiba-tiba berkata, mari kita lepaskan dia kembali ke laut, di mana dia seharusnya berada. Pikiran Jesse ini mirip dengan Glenn. Kolam tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Tanpa air paus akan mati. Mereka melemparkan jaring ke kolam. Saat ini, kaca di luar pecah. Mereka harus pergi dari sini secepat mungkin. Jesse melompat ke kolam untuk mengajar Willy. Mereka memasukkan Willy ke jaring dan menariknya ke atas. Jesse duduk, menepuk kepalanya untuk sebagai penghiburannya. Kemudian mereka memasukkan Willy ke dalam truk, menggantungnya di belakang truk, dan pergi. Pada saat itu, si bos yang jahat peri juga telah menerima berita itu. Jadi dia memerintahkan bawahannya untuk memblokir mereka. Jesse dan dua pelatih baru saja pergi setengah jalan dan mengalami kesulitan. Di depan terhalang oleh pohon besar. Dan ketika mundur, roda mereka tertutup lumpur. Jika ini terus berlanjut, Willy pasti akan mati. Tetapi mereka tidak punya pilihan. Pelatih Glenn juga menyalahkan dirinya sendiri. Dalam keputusasaan, Jesse memanggil orang tua angkatnya untuk meminta bantuan. Bocah itu berkata dia akan melakukan apa saja selama dia bisa menyelamatkan Willy. Melihat anak itu telah berubah, ayah angkatnya pun memutuskan untuk membantu mereka. Mereka menarik mobil ini dari lumpur dengan mobil lain. Lalu segera pergi ke pantai. Langit semakin cerah, dan Willy semakin lemah. Dermaga sudah dekat di depan. Tetapi pintu masuknya diblokir oleh bos jahat dan beberapa bawahannya. Mereka tidak hanya tidak takut, tetapi juga meningkatkan kecepatan mereka, bergegas ke depan. Mereka kemudian memutar mobil dan melepaskan Willy ke laut. Tapi karena Willy sudah lama dehidrasi. Sekarang, ketika dibebaskan di laut, dia tidak bereaksi sama sekali. Jesse terus mendorong Willy untuk segera berenang menjauh. Pada saat ini, manajer bergegas, dan bersama bawahannya membawa Jesse pergi. Ayah angkat Jesse tidak tahan dengan pukulan baja. Jadi dia membalas beberapa pukulan ke wajah manajer. Glenn juga mengalahkan dua bawahan lainnya. Willy akhirnya ada gerakan. Willy mendengar kata-kata penyemangat Jesse dan mencoba berenang ke laut. Tetapi di laut adalah jebakan yang diatur oleh Perry. Mereka lagi menjatuhkan jaring ke laut. Mungkinkah Willy tidak bisa mendapatkan kebebasannya kali ini juga? Apakah dia akan ditangkap oleh jaring ini lagi? Willy berjuang dalam ketidakberdayaan. Jesse buru-buru berlari ke arah lain untuk membimbing Willy keluar. Bocah itu mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada Willy. Kemudian anak laki-laki itu terus bersorak, menyemangati agar dia bisa melompati tanggul ini. Di depan Willy adalah kebebasannya serta keluarganya. Jesse mencoba melambaikan tangannya. Willy juga menyelam jauh ke dalam laut dan menggunakan seluruh kekuatannya. Yang siap untuk menantang rintangan terakhir di depan. Tapi bisakah dia melompat setinggi itu? Jesse melompat-lompat kegirangan saat melihat Willy melompati pemecah gelombang dengan selamat. Dia benar-benar bebas sekarang, kembali ke laut dan keluarganya. Jesse tidak lagi sendirian, ia jatuh ke pelukan orang tua angkatnya, memeluk mereka erat-erat. Jesse belum pernah mencintai siapapun. Sebelumnya, Willy si paus Juda tidak peduli siapapun. Jadi jiwa keduanya yang sama. Orang-orang dengan nasib yang sama. Selalu dengan mudah bersimpati dan menghibur satu sama lain.
Persahabatan indah antara Willy dan Jessie tak tertandingi. Anak laki-laki dan hewan ini selalu tahu bagaimana menjaga cinta yang murni. Film ini berjudul Free Willy. Nama saya Mika. Jika Anda menyukainya, silakan tekan tombol suka dan bagikan ya.